Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, pada video kali ini gua mau ngebahas lagi tentang salah satu lagu yang mungkin ya menarik perhatian gua karena di momen bulan ini ya. Dan lagu ini ya sangat patut untuk gua bahas karena ada pesan di balik lagu ini untuk kita semua. Oke, mungkin tentunya lu udah tahu gua pengen bahas lagu siapa ya. Di sini gua pengen ngebahas tentang lagunya Seringai yang berjudul Mengadili Persepsi Bermain Tuhan. Oke, sebelum gua mulai, mungkin lu semua bisa bantu channel ini supaya berkembang ya. Bantu dengan subscribe dan juga lu bisa bantu like dan komentar ya, saran untuk next videonya seperti apa, atau misalnya ada penjelasan gua yang mungkin tidak sesuai dengan lu bisa komentar juga. Dan ya di sini gua hanya sekedar memaknai maksud dari lagu ini ya, berdasarkan pemahaman gua tentunya. Oke, mungkin langsung aja gua akan ngebahas, dan gua sudah catat apa yang ingin gua omongin agar gua itu ngomongnya nggak ngelantur ya. Oke, mungkin sebelum gua mulai, gua akan ngebacain secara keseluruhan dulu ya. Nanti gua akan menjelaskan maksud menurut pemahaman gua per bait ataupun per lirik ya. Oke. Mengadili persepsi bermain Tuhan. Seringai. Individu merdeka. Individu merdeka itu sampai 4 kali ya. Kemudian selamat datang di era kemunduran. Pikiran tertutup jadi andalan. Praduga tumbuh tentram. Menghakimi sepihak, sebar ketakutan, melakukan persepsi bukan jadi jawaban atau gagasan bijak. Selangkah maju ke depan, 4 langkah ke belakang. Kita takkan beranjak, mereka bermain Tuhan. Merasa benar, menjajah nalar. Dan kalau kita membiarkan saja, anak kita berikutnya. Individu merdeka. Itu sebanyak 4 kali ya. Kemudian selamat tinggal era kemajuan. Lupakan harapan dan kehidupan. Menjauh dari akar masalah, mendekatkan kepada kebodohan yang dipertahankan. Privasi, seni. Siapa engkau yang menghakimi? Masih banyak masalah, dan lebih krusial, tidak bicara asal. Mereka bermain Tuhan, merasa benar, menjajah nalar. Dan kalau kita membiarkan, anak kita berikutnya. Sudahkah merdeka? Sudahkah kamu merdeka? Individu merdeka. Wow, liriknya keren. Di sini ada emosi kekhawatiran ya akan ya masa yang sekarang ini ya, seperti apa yang dituliskan di dalam lirik ini. Oke, mengadili persepsi bermain Tuhan itu dirilis pada tahun 2007 ya. Nah, pada bait pertama ini itu tertulis individu merdeka. Itu diulang sebanyak 4 kali. Kemudian dari sini itu gua menangkap bahwa ini merupakan sebuah seruan atau panggilan buat individu yang merdeka. Ini sebuah panggilan untuk yang merasa dirinya itu merdeka ya. Nah, individu merdeka ini maksudnya yang gue tangkap adalah mereka yang bebas berekspresi, mereka yang tidak terikat dengan doktrin-doktrin pemikiran tertentu, kemudian mereka yang berdiri di kaki sendiri ya, dan intinya mereka ini yang bebas melakukan apapun yang menurutnya benar ya. Dan jika lu merasa diri lu bebas, berarti lu adalah individu yang merdeka yang dimaksudkan oleh si penulis lagu ini. Oke, di bait selanjutnya itu penulis lagu ini menjelaskan bahwasanya negeri ini itu telah terjadi kemunduran ya. Negeri ini telah terjadi kemunduran. Banyak orang-orang di zaman sekarang ini itu ya, mereka itu tidak open minded, pikirannya tertutup. Mereka itu kebanyakan menutup pikirannya dengan doktrin-doktrin pemikiran orang lain yang mungkin punya kepentingan untuk diri mereka sendiri ataupun komunitas mereka ya.
Dan ini itu selalu dianggap mereka yang paling benar dan yang lain itu salah. Mereka tidak mau membuka pikiran selain daripada yang menurut mereka itu benar. Yang menurut mereka salah adalah salah mutlak. Kemudian disambung dengan kata praduga ya. Praduga yang tumbuh tentram. Nah, praduga ini itu adalah semacam sebuah anggapan tentang sesuatu tanpa harus membuktikannya dulu. Seperti yang kita ketahui kan, banyak banget yang seperti ini. Mereka itu langsung saja menghakimi, langsung saja menganggap atau mengadili, atau yang mereka menuduh tanpa bukti. Kemudian mereka ini banyak banget yang suka menganggap orang salah atau mengkafir-kafirkan orang, mengharam-haramkan orang, dan mereka ini itu ya merasa mereka itu paling benar, maha kebenaran. Dan mereka tidak mau membuka pikiran yang mungkin bertentangan dengan persepsi ataupun pendapat dari orang lain. Mereka tidak mau mendengarkan, dan pikiran mereka itu sudah terdoktrin bahwasanya yang mereka ikuti atau pendapat yang mereka ikuti itu adalah sebuah mutlak kebenaran. Kemudian di lirik selanjutnya si penulis ini juga menjelaskan bahwa ya orang-orang seperti ini kerap menghakimi secara sepihak ya. Mereka menyalahkan bahkan menghakimi tanpa mau mendengarkan alasan ataupun membuktikan kebenarannya dulu. Dan dari lirik ini itu gua menangkap juga orang-orang seperti ini itu kerap menakut-nakuti dengan menggunakan dalil-dalil agama. Dan padahal ya di antara mereka itu banyak juga yang sebenarnya tidak paham tetapi langsung saja menghakimi atas dasar agama. Dan dalil-dalil agama biasanya digunakan oleh mereka itu untuk menarik massa ya, untuk menarik massa yang bisa mereka bodoh-bodohi, yang bisa mereka jadikan alat untuk membantu si orang-orang ini mencapai kepentingan pribadi mereka atau mencapai keuntungan untuk diri mereka sendiri. Dan hal ini memang sudah terjadi ya di negeri kita ini. Banyak orang yang menggunakan agama, menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan mereka, dan juga banyak yang terprovokasi juga karena banyak dari mereka ini yang tergabung dari mereka ini itu sudah menutup kepikiran, dan artinya ya pikiran kita atau pengetahuan kita hanya sebatas itu aja ya. Dan pas apa kata si penulis lagu ini, jika terus seperti ini ya kita mengalami kemunduran di dalam pikiran atau di dalam ilmu pengetahuan ya. Dan di sini kebanyakan dari mereka itu merasa paling benar, maha benar, dan mereka lupa bahwa sebenarnya yang berhak menentukan benar dan salah itu Tuhan ya. Dan dari sini mungkin gua dapat menyimpulkan bahwa orang-orang seperti ini itu ingin jadi Tuhan. Mereka menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa paling benar dan berhak untuk memutuskan benar atau salah. Ya, banyak ya kita saksikan di negara ini yang seperti itu. Banyak yang ingin jadi Tuhan, bro. Dan kebanyakan dari mereka ini, dari lirik yang gua tangkap ini itu adalah orang-orang seperti ini itu biasanya fokusnya bukan untuk mencari jawaban yang benar, tetapi mereka hanya fokus mencari massa untuk pendukung mereka agar bisa menyalah-nyalahkan orang. Ya, banyak banget yang seperti ini ya. Kemudian di bait selanjutnya penulis lagu ini juga menyindir dengan kalimat kiasan ya. Selangkah maju ke depan, 4 langkah mundur ke belakang. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, ini adalah gambaran orang-orang di zaman ini ya. Dan jika kita terus seperti ini, zaman kita ini akan mengalami kemunduran, bro. Ya, karena mereka menutup pikirannya. Jadinya wawasan mereka itu hanya sebatas itu saja, dan pikiran yang seperti itu ya tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Dan inilah yang akan mengakibatkan kemunduran seperti yang dikatakan dari lirik ini. Dan hal-hal seperti ini ya semakin lama yang gua perhatiin ya, semakin lama semakin banyak, bro, semakin banyak yang masuk ke dalam doktrin-doktrin pemikiran yang sesat seperti ini ya. Menurut gua sesat ya.
Karena kebanyakan dari mereka itu ya seperti gua katakan tadi, mereka itu menganggap dirinya Tuhan karena berhak memutuskan yang mana yang salah dan benar. Ya. Kemudian di sini juga si penulis lagu ini juga menjelaskan bahwasanya orang-orang seperti ini memang suka memainkan nama Tuhan, dan mereka ini juga sering memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Mereka kerap menggunakan dalil-dalil agama dengan menjajah pikiran-pikiran orang untuk kepentingan mereka. Kemudian di lirik selanjutnya itu si penulis juga menggambarkan kekhawatirannya jika kita semua itu selalu seperti ini ya, kita tak akan berkembang dan kemungkinan kehancuranlah yang datang di negeri ini, bro. Dan si penulis lagu ini juga memasukkan kalimat kekhawatiran untuk nasib anak-anak kedepannya nanti gimana kalau hal ini terus terjadi. Kemudian di lirik selanjutnya juga kembali seruan atau panggilan lagi untuk individu merdeka ya. Orang-orang yang kalian mungkin yang merasa diri kalian bebas, tidak terikat dengan doktrin-doktrin tertentu ya. Kemudian di lirik selanjutnya penulis menjelaskan lagi bahwa jika kita selalu seperti ini ya, tidak usah berharap untuk negeri kita ini maju, bro. Tidak usah berharap untuk maju. Dan di sini si penulis juga menjelaskan lagi bahwasanya zaman sekarang ini itu orang-orangnya banyak yang bukannya mencari sebuah solusi untuk permasalahan, malahan mereka ini kebanyakan itu malah menambah-nambah masalah. Dan yang seperti inilah adalah kebodohan yang nyata, bro. Ini sangat berpotensi untuk kehancuran sebuah negeri ya. Doktrin-doktrin seperti ini ya, orang-orang seperti ini. Dan ini membuat kita, dan dari sini gue tangkap juga penulis juga mengatakan bahwasanya inilah yang membuat kita mengalami sebuah kemunduran. Dan inilah yang disebut dengan ya kebodohan yang dipertahankan. Gue sepakat sih sama lirik lagu ini ya. Kemudian di bait selanjutnya, kemarahan penulis juga tertuai di lirik ini, bro. Penulis marah karena orang-orang seperti ini itu kerap sekali menghakimi atau ya masuk ke privasi orang, menghakimi privasi orang, dan mereka juga sering sekali itu menghakimi karya-karya dari seniman dengan dalil-dalil agama. Ini banyak banget sih. Banyak banget orang-orang seperti ini ya. Kemudian si penulis lagu ini juga menjelaskan di liriknya untuk orang-orang yang seperti ini ya. Dan di sini maksudnya daripada kalian mengurus privasi orang dan menyalah-nyalahkan atau mengkafir-kafirkan karya seni dari seniman, masih banyak masalah yang lebih krusial atau yang lebih genting, yang lebih gawat sebenarnya yang patut untuk diselesaikan, yang patut untuk dicari solusi permasalahannya. Kemudian di akhir bait ini itu si penulis juga menambahkan kalimat kekesalannya seperti jangan bicara asal-asalan. Dan di sini gue menangkap bahwasanya ini si penulis ini mungkin dalam menulis lagu ini itu sambil terbawa emosi ya, karena mereka juga merasakan penghakiman dari orang-orang yang ingin menjadi Tuhan ini ya. Orang-orang yang selalu merasa dirinya benar ya, dan suka memainkan nama Tuhan dengan membawa dalil-dalil agama yang kemungkinan besar mereka itu juga tidak paham dengan apa yang dikatakan dari dalil tersebut. Banyak banget sih. Oke, kemudian di bait selanjutnya penulis lagu juga menjelaskan lagi orang-orang ini kerap menggunakan agama, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan. Dan mereka juga kerap merasa paling benar dan memainkan nama Tuhan untuk terus merusak pemikiran-pemikiran atau mendoktrin pikiran-pikiran orang untuk mengikuti mereka. Kemudian di lirik selanjutnya itu ya ditujukan untuk kalian ataupun kita yang pikirannya itu masih merdeka ya, yang pikiran itu masih ya tidak terikat dengan doktrin-doktrin agama seperti orang-orang ini. Dan di lirik selanjutnya gue juga menangkap maksud dari penulis ini adalah ya, kalau hal ini itu terus terjadi, bagaimana nasib anak kita di masa depan nanti? Ada kemungkinan anak cucu kita nanti itu bisa saja dirusak pemikiran-pemikirannya dengan hal-hal semacam itu ya.
dari lirik ini itu sangat terasa sih kekhawatiran si penulis lagu ini, karena di sini tertulis dengan kata berikutnya itu diulang 2 kali bro, berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan untuk kita semua, sudahkah merdeka? Sudahkah kalian merdeka? Sudahkah kamu merdeka? Itu ditujukan untuk kita semua bro. Nah, jika kamu sudah merasa merdeka, jika kamu merasa dirimu itu merdeka, terlepas dari doktrin-doktrin tertentu, ya, di sini yang gue tangkap juga, penulis lagu ini juga mengajak kita semua untuk melawan doktrin-doktrin pemikiran seperti ini. Mungkin buat kamu yang seorang seniman bisa melawan mereka dengan karya-karya seni ya. Dan untuk yang di bidang lain juga bisa melawan dengan cara-cara yang bijak. Dengan cara-cara yang bijak sesuai dengan passionmu. Dan paling tidak ya, minimal ya, jangan menutup pikiran. Oke, mungkin seperti itulah maksudnya ya, maksud dari lirik lagu Seringai ini. Dan buat lu yang mungkin punya pemahaman lain atau punya makna atau pendapat lain, lu bisa komentar ya, kita mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan jika lu punya saran untuk lirik lagu dari band apa lagi untuk next video, lu bisa komentar juga ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua tentang lagu ini ya. Dan apabila ada kekurangan mungkin ya gua minta maaf, dan apabila ada kesalahan ya lu bisa bantu koreksi pemahaman gua. Oke, demikian. Salam provokator, berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.